Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anggi Marlana Hermelinda Rupilu dengan nomor induk mahasiswa 204111082. Saya mahasiswi semester 3 dari program studi Sarjana Farmasi Universitas Citra Bangsa Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai titrasi iodometri dan iodimetri pada mata kuliah praktikum kimia analisis. Selamat menonton. Pada titrasi iodometri dan iodimetri, maksud dan tujuan percobaan yang dilakukan untuk mengetahui dan memahami prinsip titrasi iodometri dan iodimetri serta reaksi yang terjadi. Untuk tujuannya, menentukan kadar metamizol, asam askorbat, dan kafein dalam sediaan farmasi dengan menggunakan titrasi iodometri dan iodimetri. Nah, untuk prinsip percobaannya, untuk iodimetri, menetapkan kadar metamizol dan asam askorbat dalam tablet berdasarkan prinsip reaksi reduksi oksidasi dengan menggunakan larutan baku iodin terstandarisasi sebagai titran dan larutan kanji sebagai indikator. Nah, untuk prinsip percobaan iodometri, penetapan kadar kafein berdasarkan prinsip reaksi reduksi oksidasi dengan menggunakan larutan baku iodin dan larutan baku natrium tiosulfat terstandarisasi sebagai titran dan larutan kanji sebagai indikator. Nah, yang berikut alat dan bahan. Untuk alat-alat yang digunakan, yang pertama ada timbangan, yang kedua ada batang pengaduk, yang ketiga ada statif dan klem, lalu ada buret, beker gelas, cawan porselin, corong pisah, Erlenmeyer, gelas ukur, pipet volume, pipet ukur, pipet tetes, penangas air, dan sendok tanduk. Untuk bahan-bahan yang digunakan, yang pertama ada air suling atau aquades, yang kedua ada tablet natrium metamizol, asam askorbat, kafein, NaHSO3, titran baku iodin terstandarisasi, titran baku natrium tiosulfat, larutan kanji, dan HCl pekat. Yang berikut adalah prosedur kerja. Nah, prosedur kerja pada titrasi iodometri dan iodimetri dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama metamizol, yang kedua asam askorbat, dan yang ketiga kafein. Untuk cara yang pertama yaitu metamizol, langkahnya yang pertama, timbang dan serbukan tidak kurang dari 20 tablet, timbang seksama sejumlah serbuk tablet setara dengan kurang lebih 400 mg, metampiron, masukkan ke dalam labu tentu ukur 50 ml dan tambahkan 4 ml air dan dikocok. Lalu yang berikut, saring melalui penyaring kaca masir ke dalam labu 50 ml. Yang berikut, bilas labu dan penyaring 2 kali tiap kali dengan 2 ml air. Yang berikut, titrasi kumpulan fitrat dan cairan bilasan dengan iodum 0,1 N. Yang berikut mendekati titik akhir, tambahkan 2 ml kanji dan lanjutkan titrasi hingga terjadi warna biru tidak kurang dari 2 menit. Suhu larutan selama titrasi dipertahankan tidak lebih dari 10 derajat Celcius. Untuk cara kedua yaitu asam askorbat. Langkahnya yang pertama siapkan alat dan bahan. Yang kedua timbang seksama sejumlah serbuk tablet setara dengan kurang lebih 400 mg asam askorbat. Yang berikut larutkan dalam 100 ml air bebas CO2 dan 25 ml asam sulfat 10% V per V. Yang berikut titrasi dengan menggunakan larutan baku iodum 0,1 N dengan menggunakan indikator kanji. Tiap mili iodum 0,1 N setara dengan 8.806 mg C6H8O6. Yang berikut adalah kafein. Untuk langkahnya, yang pertama siapkan alat dan bahan. Yang kedua, timbang seksama sejumlah serbuk tablet setara dengan kurang lebih 5 gram kafein. Masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 100 ml. Yang berikut tambahkan 10 ml etanol P. Kocok 10 menit lalu tambahkan 5 ml H2SO4 10% dan 20 ml larutan baku iodum 0,1 N. Larutan tersebut dikocok lagi, lalu dibiarkan di suhu ruangan selama 10 menit hingga membentuk endapan merah kecoklatan. Langkah yang berikut, saring endapan tersebut dengan menggunakan kertas saring. Filtrat yang didapatkan segera dititrasi dengan larutan baku natrium tiosulfat 0,1 N, hingga warna kuning larutan hampir menghilang atau warna kuning pucat. Lalu tambahkan beberapa tetes indikator kanji dan lanjutkan titrasi hingga warna biru larutan menghilang.
Lakukan secara triplo dengan hasil yang konsisten. Sekian dari review materi mengenai titrasi iodometri dan iodimetri. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.